Pernah nggak sih kalian lihat orang lakuin sesuatu terus mikir, ih kok dia gitu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu metode keren yang bisa jawab pertanyaan itu, etnografi. Kita bakal lihat gimana caranya observasi yang kelihatannya sepele bisa jadi wawasan yang, wow, dalam banget. Yuk, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih orang-orang itu benar-benar melakukan hal yang mereka lakukan? Bukan cuma jawaban yang kelihatan di luar ya, tapi apa sih yang sebenarnya jadi motor penggerak kebiasaan kita, ritual kita, sampai keputusan-keputusan kecil sehari-hari? Nah, ini dia nih misteri yang mau kita coba pecahin bareng-bareng. Jawabannya ada di satu metode yang namanya etnografi. Coba deh bayangin, ini tuh bukan kayak ngisi kuesioner yang kaku. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak kita numpang tinggal bareng satu komunitas buat ngerasain dan ngerti dunia dari kacamata mereka. Intinya, kita menyelam ke kehidupan orang lain buat nemuin kenapanya di balik semua yang mereka lakuin. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas beberapa hal. Pertama, apa sih etnografi itu? Terus kita intip toolkitnya para peneliti. Kita juga bakal bahas, kenapa etika itu penting banget dalam penelitian kayak gini. Gimana caranya data segunung itu dianalisis sampai ke contoh-contoh di dunia nyata yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu etnografi? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang bikin metode ini beda banget dan jauh lebih dalam dibanding riset-riset biasa. Ada kutipan keren dari sosiolog Michael Burawe yang pas banget. Kuncinya itu ada di frasa, di ruang dan waktu mereka sendiri. Jadi, lupain deh laboratorium yang steril dan terkontrol. Etnografi itu mengajak peneliti buat terjun langsung ke dunia partisipannya, buat ngelihat kehidupan, ya apa adanya. Tanpa rekayasa, tanpa filter sama sekali. Nah, ini dia jantungnya etnografi. Tujuannya itu buat melihat dunia dari kacamata mereka, bukan kacamata kita sebagai peneliti. Jadi ini bukan soal kita datang terus bilang, oh menurut kita artinya ini. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini soal gimana kita benar-benar paham makna di balik tiap kebiasaan dari sudut pandang orang yang ngejalaninnya tiap hari. Jadi, gimana caranya seorang peneliti bisa melebur kayak gitu? Senjata apa aja sih yang mereka bawa ke lapangan? Yuk, kita intip toolkit atau perangkat kerjanya seorang etnografer. Ini dia nih amunisi utama mereka. Jadi mereka itu nggak cuma nonton dari jauh, tapi beneran ikut serta. Istilahnya observasi partisipan. Contohnya, ya ikut masak bareng keluarga yang diteliti. Wawancaranya juga bukan kayak interogasi, tapi lebih kayak ngobrol santai di warung kopi. Dan semua temuan, sekecil apapun itu, dicatat super detail di catatan lapangan. Nah, semua metode tadi itu tujuannya satu, mencapai yang namanya deskripsi tebal. Coba bayangin deh, kayak kita lagi ngupas bawang. Lapisan paling luar mungkin cuma tindakan yang kelihatan mata. Tapi pas kita kupas lagi, ada lapisan konteks. Kupas lagi ada lapisan sejarah, emosi, hubungan sosial. Etnografi itu ya kerjaannya ngupasin semua lapisan itu sampai ketemu intinya. Tapi tentu aja, masuk ke kehidupan orang lain itu bawa tanggung jawab yang gede banget. Makanya sekarang kita bahas sesuatu yang super penting, kompas etis yang wajib dipegang erat sama setiap etnografer. Ini pertanyaan yang krusial banget kan? Gimana caranya kita mempelajari sebuah komunitas tanpa malah mengeksploitasi mereka? Jawabannya ya ada di prinsip etika yang kuat. Setidaknya ada 3 pilar utama nih. 1. Hormati lingkungan. Maksudnya, ya beradaptasi sama norma sosial dan budaya setempat, jangan datang-datang kayak orang asing yang sok tahu. 2. Bangun kepercayaan dulu. Ini penting banget sebelum kita nanya-nanya hal yang sensitif. Kalau udah percaya, jawaban pasti lebih jujur. Dan yang ketiga, yang paling penting, hormati pilihan responden. Mereka harus tahu penelitian ini tentang apa dan punya hak penuh buat bilang enggak, kapan aja. Partisipasi mereka itu hadiah, bukan kewajiban. Oke, bayangin deh, setelah berbulan-bulan di lapangan, peneliti balik bawa segunung catatan, rekaman wawancara, foto-foto. Pertanyaannya, gimana caranya lautan data mentah ini diubah jadi satu pemahaman yang utuh dan bermakna? Salah satu caranya pakai model analisis kayak punya Spratly ini. Anggap aja prosesnya kayak nyusun puzzle raksasa, tapi kita nggak tahu gambar jadinya kayak apa. Langkah pertama, kumpulin semua kepingan yang warnanya mirip. Nah, itu namanya analisis domain. Terus kita coba rangkai potongan-potongan kecil di dalam tiap kelompok warna itu. Itu analisis taksonomi. Selanjutnya kita bandingin bentuk tiap kepingan. Cari bedanya apa. Itu analisis komponensial. Dan akhirnya, pelan-pelan kita bisa mundur dikit dan mulai ngeliat gambar besarnya. Tema-tema utama yang nyatuin semuanya. Sekarang, yuk kita lihat gimana metode ini keluar dari menara gading akademis dan beneran dipakai di dunia nyata. Soalnya, etnografi itu udah bukan cuma miliknya para antropolog di desa terpencil lagi loh. Yap,
Anggapan kalau etnografer itu cuma meneliti suku-suku terasing, wah itu udah kuno banget. Hari ini, metode ini justru dipakai buat hal-hal yang dekat banget sama kita. Misalnya, buat memahami cara kerja tim di perusahaan teknologi, ngelihat dinamika komunitas gamer online, sampai meneliti gimana pasien di rumah sakit ngambil keputusan. Salah satu lahan paling subur buat etnografi itu ya dunia marketing. Perusahaan gede kayak Intel atau Pantene itu nggak cuma nanya, Anda suka produk kami? Nggak sesimpel itu. Mereka beneran ngirim peneliti buat ngeliat gimana orang pakai laptop atau sampo di rumah mereka sendiri. Nah, wawasan-wawasan kayak gini nih yang bisa melahirkan inovasi produk baru atau iklan yang jauh lebih kena di hati konsumen. Kekuatan etnografi juga kelihatan banget di studi hukum. Contohnya, penelitian tentang komunitas Samin di Jawa Tengah. Mereka kan punya prinsip kawin sepisan kanggo selawase atau menikah sekali untuk selamanya. Nah, etnografi itu nggak cuma nyatet aturan ini doang, tapi benar-benar mengungkap gimana nilai budaya yang sekuat ini bernegosiasi dan kadang bahkan berbenturan sama hukum negara dan agama. Dan tentu aja, di zaman sekarang, lapangan penelitian itu nggak cuma di dunia fisik. Ada yang namanya etnografi virtual atau sering disebut netnografi. Prinsipnya sama persis, observasi mendalam, pemahaman budaya, tapi arenanya di dunia digital. Jadi peneliti bisa aja tinggal di forum online fans K-pop atau ngamatin interaksi di grup Facebook buat ngerti gimana sebuah komunitas online itu lahir dan berjalan. Pada akhirnya, mau itu di desa terpencil atau di grup Discord yang rame, intinya etnografi itu nggak pernah berubah. Ini semua soal kerendahan hati untuk mendengarkan, kemauan untuk belajar dari orang lain, dan upaya yang tulus buat mencoba sebentar saja melihat dunia lewat kacamata mereka. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Coba bayangin, kalau ada seorang etnografer ngamatin hidup kalian selama seminggu penuh. Kira-kira aturan tak tertulis apa, ritual-ritual kecil apa, dan makna-makna tersembunyi apa ya yang bakal mereka temukan? Apa sih yang bikin kalian jadi diri kalian yang sekarang? Coba deh renungkan.